Kita mulai dari mana, Bro? Ya, tadi kan banyak sekali ya klausul yang di dalam menjalankan undang-undang ini, Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 ini, ya tidak begitu saja mulus gitu. Pastinya ada yang pro kontra begitu ya. Tetapi saya kan sebagai kepala badan dalam hal ini kan sebagai eksekutif yang menjalankan perintah undang-undang. Ya, waktu itu terjadi gugatan memang. Jadi digugat di Mahkamah Agung. Ya bagaimanapun gugatan itu berarti kan saya harus sebagai kepala badan bertanggung jawab untuk apapun ya, bagian dari proses di mana kami menjawab, menyiapkan dan sebagainya kan. Jadi ini bukan hanya pekerjaan yang sifatnya ini tugas dan fungsi kamu seperti ini. Belum, praktis ketika dilantik itu masalah itu banyak gitu. Apa aja, Prof? Ya, kalau masalah itu saya identifikasi pertama gugatan terhadap undang-undang itu sendiri, karena ada masyarakat yang merasa yang menggugat siapa? Yang menggugat siapa itu? Penggugatnya itu ada ya, dari seorang, kalau nggak salah advokat ya, saya lupa namanya. Ya, kami datang di Mahkamah Agung. Atas nama siapa gugatan itu? Ya, atas nama, kalau nggak salah waktu itu atas nama personal mereka sebagai seorang lawyers, advokat, merasa bahwa ini tidak gitu ya, tapi konteksnya itu ya, kalau saya mengatakan, mohon maaf saya bukan orang hukum ya, ada orang dalam bidang hukum, jadi ya harus kita layani lah gitu ya, kita jawab dari MA kemudian menaik ke Mahkamah Konstitusi. Saya datang di Mahkamah Konstitusi waktu itu ya. Kalau kejadiannya gugatan itu memang sebelum saya dilantik ya, jadi pernah digugat itu. Terus kemudian pada saat mendorong berdirinya lembaga pemeriksa halal miliknya Sukovindo sama perguruan tinggi itu dari Unhas, itu pun ada yang keberatan gitu ya. Dengan alasan macam-macam. Saya bilang, saya selaku kepala badan tentunya memberi dukungan, karena itu adalah klausul yang bicara terkait dengan apa yang ada di dalam undang-undang itu sendiri gitu. Pada saat itu memang ya kita yang menyiapkan untuk menjawab terhadap apa istilahnya gugatan itu ya, bahkan sempat perdatakan di PT UN kan gitu. Itu berapa lama? Ayu nggak ngikutin, tapi itu yang Prof ketahui, yang ingat tuh berapa lama? Kenapa? Ya keberatan mengenai berdirinya lembaga pemeriksa halal. Gitu loh. Dianggapnya bahwa itu sudah resmi, padahal belum. Ya kita kan sebagai saya sebagai kepala badan, ada orang berniat mendirikan, wajar dong saya datang lalu mendorong mereka kan gitu. Itu siapa dulu? Universitas atau bukan lembaga Sukovindo? Waktu itu Sukovindo ada rapat kerja di Bali. Saya diundang. Ya pastinya kan saya beri sambutan. Karena saya waktu itu memang datang di fasilitasnya Sukovindo, memiliki laboratorium terbesar di Asia Tenggara loh. Sukovindo itu satu. Terus SDM-nya itu kan luar biasa Sukovindo itu kan ya. Jadi fakta-fakta itu ya. Kemudian dia kan mengajukan lembaga pemeriksa halal, dan tentunya di situ karena mereka sudah memiliki auditor-auditor yang sudah lulus ujiannya. Nah, berarti kan ya saya secara bahasanya itu moralitas saya kan mendorongnya, ayo silakan berdiri. Ketika itu ada raker Sukovindo di Bali. Ya saya datang ke sana dan saya tentu memberikan dukungan gitu, pidato gitu loh. Ya, pidato itu dianggap sudah resmi gitu. Ya, saya bilang itu bukan peresmian berdirinya LPH, saya sebagai kepala badan. Tapi ya namanya mendorongnya. Tapi namanya analisa kan bisa jadi ya silakan aja. Ini kan negara demokrasi begitu ya. Ya ini kita. Itu yang bilang mendirikan itu media atau ada, kita sebutlah ya, kalau zaman 30 tahun kan itu kan. Kalau mendirikan LPH itu kan ada di dalam sistemnya, di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Ya, itu ada klausul di dalam pasal-pasalnya, itu udah ada. Kalau kita buka di undang-undang itu berdirinya LPH itu ya
itu di pasal 12 jelas itu pemerintah dan atau masyarakat dapat mendirikan lembaga pemeriksa halal. Asal memenuhi persyaratan, misalnya dari syaratnya ada persyaratan gimana? Ada 3 auditor minimal. Apa saja tugasnya? Dan di situ pun dijelaskan LPH sebagaimana dimaksud itu mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Kesempatan yang sama, makna kesempatan yang sama berarti undang-undang ini memberikan ruang bukan hanya satu LPH. Nggak mungkin dong kita ngomong, kesempatan yang sama mungkin hanya satu kan, ya nggak mungkin. Ya. Nah, karena statementnya di pasal 12 ayat 1 itu jelas seperti itu. Maka kenapa pada saat itu saya mendorong perguruan tinggi dengan alasan saya, pertama perguruan tinggi ini memiliki infrastruktur. Betul. Ya. Baik SDM, laboratorium, ahli-ahli di dalamnya. Betul. Itu lebih jelas gitu ya. Betul. Itu yang pertama kali, sehingga saya melakukan sebagai kepala badan mendorong melakukan komunikasi dengan beberapa rektor, menandatangani MOU dan sebagainya. Itu sampai kalau di utara itu mulai dari Unsrat Samratulangi ya. Itu udah MOU. Kami mendorong Unsrat itu. Terus Universitas Tadulako itu yang di Sulawesi ya, Universitas Hasanuddin ya. Jadi terus Indonesia Barat, Timur, Tengah sudah Timur Tengah seluruhnya, Aceh luar biasa. Ya, semuanya sudah hampir boleh dikatakan ya kalau saya menghitung hampir 70-an lebih perguruan tinggi lah. Wow. Itu berapa bulan? Penetrasinya berapa bulan itu, Prof? Kalau mengatakan itu jadi pekerjaan pertama bahwa LPH ini harus didirikan gitu ya. Karena lembaga pemeriksa halal ini kan bersentuhan langsung dengan pemeriksaan produk. Ya. Nah, dan produk itu kan diproduksi di sekitar di daerah-daerah itu kan. Saya setuju. Sehingga bagaimana lebih efisien, efektif dan sebagainya, ya ini harus didirikan. Kemudian lembaga pemerintah yang kami dorong, kami ajak diskusi, ya Sukovindo dengan Surveyor Indonesia. Ya, oke. Nah, ya tentunya di sini kan banyak pertimbangan. Akhirnya Sukovindo waktu itu, kalau nggak salah waktu itu kan ada laboratorium baru ya. Saya datang ke sana meninjau gitu, melihat, wih luar biasa. Saya bilang, loh ini luar biasa sekali. Saya katakan, kenapa kita tidak ekspos? Kami diskusi langsung dengan pimpinan Sukovindo pada saat itu ya. Wow. Dan akhirnya Sukovindo ya menyiapkan SDM-nya untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal. Begitu juga Surveyor Indonesia. Kalau nggak salah, saya mendorong Sukovindo untuk menjadi LPH itu pas 10 November. Tahun? 10 November 2019 ya, kalau nggak 2020 ya. Kemudian disusul Desembernya itu Surveyor Indonesia. Nah, periode sebelum itu kan pasti kan ada proses. Prosesnya itu Sukovindo kalau nggak salah bulan-bulan pertengahan tahun lah ya, itu ada rapat kerja. Nah, mungkin bisa di cross check tanggal-tanggalnya itu semuanya. Nanti saya enggak hafal sih itu karena memang ada dokumen-dokumennya begitu. Nah ini, jadi semua sudah memenuhi persyaratan, apalagi gitu loh ya. Nah, lalu karena memang ada yang keberatan mengajukan. Siapa itu yang keberatan, Prof? Gitu. Siapa? Keberatan itu dari lawyers yang mengatasnamakan pribadi. Satu lembaga tertentu. Ya, saya sih kalau konteks itu kan tahu sih lawyers itu begitu, dia mengajukan begitu loh ya. Ya dengan dalih. Tuntutannya apa, Prof? Tuntutannya apa? Dikira itu sudah resmi jadi LPH. Saya bilang, oh bukan LPH, tapi kami mendorong dia untuk menjadi LPH. Okay. Karena pada saat itu memang setelah saya bicara di Raker itu, tolong dilengkapi ini, itu dan sebagainya kan begitu, ditinjau, dilakukan akreditasi ya biasa ya, Prof ya. Akhirnya 10 November itu resmi memang saya menandatangani, menyerahkan untuk Sukovindo berdiri sebagai lembaga pemeriksa halal. Oke. Dan Surveyor Indonesia menyusul berikutnya. Unhas itu sebenarnya Universitas Hasanuddin Makassar itu kami dorong, tapi belum terrealisir. Kalau Unhas belum. Waktu itu kami sempat mendampingi secara teknis. Ya pertama ya apa yang saya sampaikan memang di muka rektor ya. Waktu itu memang menggelar
karena di situ ada semacam gerakan sadar halal begitu ya. Lalu di situ ingin mendirikan ya, ide perguruan tinggi kan bagus ya. Di kami juga ada Halal Thayyib Science Center gitu ya. Nah, saya sampaikan bahwa perguruan tinggi punya kesempatan sesuai dengan undang-undang untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal. Dan disambut dengan baik begitu loh. Kemudian kita juga mendampingi secara teknis apa yang dilengkapi dan sebagainya. Nah, inilah. Jadi apa ya, itu butuh perjuangan untuk melakukan proses seperti itu gitu ya. Karena memang mendirikan LPH itu sebenarnya sih kalau di dalam undang-undang jelas sekali memiliki kantor sendiri. Masa perguruan tinggi nggak bisa mengadakan kantor sendiri gitu loh ya. Lagian kan kalau di perguruan tinggi kan banyak sekali fasilitas kadang yang malah nggak terpakai gitu. Ya, itu bisa dimanfaatkan. Terus kemudian akreditasinya memang diajukan ke BPJPH, ya. Proses semua dilalui, kemudian memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang. Dia juga ada laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan laboratorium, kan gitu. Semuanya sudah memenuhi, kenapa kita tidak dorong untuk diformalkan, kan begitu. Ya. Itulah beberapa, jadi lingkup gugatan itu lingkup terkait undang-undang, kemudian lingkup terkait peraturan pemerintahnya, sempat digugat, ya. Juga mendorong berdirinya lembaga pemeriksa halal ini begitu. Ya kalau saya mengatakan sih mereka menggugat pastinya kan ya ada apa istilahnya ya, ada pertimbangan menurut mereka begitu loh. Tapi kami dalam hal ini ya harus memenuhi apa yang dituntut oleh undang-undang begitu, supaya mekanisme proses sertifikasi halal ini berjalan dengan baik, kan begitu. Itu. Ya ini kalau bicara tentang kontekstual di mana kita melakukan proses itu. Dalam perjalanannya tahun 2019 itu awal sertifikasi halal 17 Oktober, kami waktu itu untuk memberikan kondisi yang kondusif, itu kurang lebih ada 11 institusi kementerian dan lembaga ya, kita undang untuk MOU, termasuk Polri, supaya dia memahami bahwa pada periode ini khusus untuk makanan minuman itu tidak ada istilahnya kalau ada seseorang melakukan proses yang istilahnya itu kalau kita mengatakan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu belum ada proses yang berakibat secara hukum. Artinya kita harus membina. Ya. Karena kita memberikan jeda policy kita itu untuk makanan minuman itu 5 tahun pembinaan. Jadi 2019 sampai 2024. Mereka misalnya belum sadar terhadap itu, kita dorong begitu. Kalau yang di luar makanan minuman itu memulai tahun 2021 ini 17 Oktober 2021 ini. Nah itu pun dengan masa pembinaan, masa pembinaannya itu ada yang 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Itu meliputi apa aja? Obat, kosmetik, ya, barang gunaan. Dan itu ketika bicara tentang poin-poin itu kita harus bicara dengan Kementerian Kesehatan, BPOM. Betul. Dan itu kan tidak apa ya istilahnya tidak mudah untuk mensinkronkan begitu. Jadi itulah yang kami lakukan. Tapi ada kekhususan di sini dalam klausul itu, policy itu untuk mengatakan kok ada aturan kayak gitu. Oh ya, itu dalam peraturan Menteri Agama diterjemahkan PMA 26 ya. Di situ diserahkan policy pentahapan namanya. Kan kita tidak langsung ujuk-ujuk semua produk itu harus sertifikat halal begitu. Prof, bentar Prof. Ini kan kita sekaligus mengedukasi nih apa step-step yang ada di dalam Kementerian Keagamaan ya terkait dengan lisensi halal ini ya. Keluarnya lisensi halal. Langsung didetailin aja Prof, karena Prof kan yang menjabat pada saat itu. Silakan lanjut Prof. Yang jelas sih pada saat itu ya saya pada saat periode itu memang yang pertama ya tentunya itu tadi aturan-aturan ya, termasuk di dalam hal ini tarif apa itu lagi dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Ingat bahwa kami ini BLU, kami harus tunduk dengan aturan yang ada di BLU itu Badan Layanan Umum. Kenapa status kami Badan Layanan Umum? Itu lagi-lagi ada di dalam undang-undang di pasal yang terkait itu di pasal 45 ya. Itu di ayat 1 disebutkan BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Iya. Jadi itu bukan ide kami harus menjalankan.
apa yang ada dalam undang-undang, gitu loh. Nah, ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPA diatur dalam peraturan menteri, sehingga kami harus menyiapkan draft peraturan menterinya, dan alhamdulillah Januari 2019 itu peraturan Menteri Keuangan keluar untuk memberikan status bahwa BPJPA itu BLU. Wow. Tapi kami belum bisa bekerja secara optimal, pertama karena peraturan itu harus diterjemahkan dalam bentuk tarif. Harus ada tarif yang jelas supaya tarif yang jelas. Betul. Itu ada ini kan peraturan ini kelembagaannya dulu, rumahnya dulu, ruangnya. Pekerjaannya itu harus diatur lagi dalam peraturan Menteri Keuangan terkait dengan tarif. Itu kami bicara berulang kali, mendesain tarif dan sebagainya itu dengan tim dari Kementerian Keuangan, gitu ya. Itu jadi memang merealisir sertifikasi halal ini fasenya memang harus punya dasar hukum semuanya begitu. Betul. Termasuk ketika kami memang banyak ya ini kalau di dalam LPH misalnya auditor halal. Kemudian luar negeri kan juga menunggu realisasi. Betapa kami juga bahasanya juga digugat gitu. Oh ya? Digugat oleh WTO, World Trade Organization. Kenapa itu, Prof? Perdagangan dunia. Ya. Ada karena apa? Di situ kita digugatnya terhadap ya masalah undang-undang ini gitu loh ya. Itu belum yang resmi diklausulkan dalam technical barrier on trade. Ya, jadi ya, halal ini menjadikan barrier gitu loh ya. Tapi setelah kita jelaskan, kita kan harus mampu menjelaskan, mendiplomasikan ini. Betul. Dengan negara-negara, terutama EU, USA, Kanada, Australia waktu itu ya, mempertanyakan itu. Wajar dong mempertanyakan ya, karena ya apapun aturannya masing-masing kan. Ya, sebelumnya itu nanti boleh nggak Prof ulas gitu loh. Kenapa mereka bertanya sebegitu detil gitu loh, WTO menggugat? Ya, kalau apa mereka itu bertanya seperti itu kan itu menjadi barrier bagi perdagangan mereka. Barrier, penghalang istilahnya kan begitu. Kenapa kok penghalang? Ya karena memang dulunya kan tidak ada aturan tentang kewajiban sertifikasi halal. Kalau wajib sertifikasi halal itu undang-undang lagi yang bicara. Di pasal 4 itu disebutkan bahwa produk yang masuk beredar di perdagangan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Ya, itu undang-undang lagi. Ya. Jadi nggak bisa dong undang-undang ini harus kita jalankan. Nah, kalau undang-undang dijalankan, pastinya kan partner kita dari luar negeri juga bertanya, ini kan menghalangi proses bla 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 dan sebagainya. Apapun ya kami harus menjawab itu gitu loh. Oke, apakah di masa sebelum undang-undang ini keluar gitu kan, kemudian lembaga ini dijalankan 1 tahun sampai 2 tahun gitu. Apakah sebelumnya misalnya ada importir ya, saya pikir eksportir atau importir ya, Prof ya? Ya, importir ataupun eksportir lah ya, perdagangan itu urusan perdagangan. Yang dari luar negeri ke Indonesia itu memang diberatkan oleh sertifikat halal ini gitu loh. Memang klausulnya itu jawabannya ada di wilayahnya bongkar tipis-tipis boleh nggak, Prof? Di belakang layarnya boleh dikit nggak? Kenapa? Maksudnya sebelum undang-undang ini dijalankan gitu kan, persiapan dan sebagainya. Sebelum undang-undang ini dijalankan itu sepenuhnya dilaksanakan oleh MUI dan LPPOM MUI. Ya, apakah ada yang protes gitu dari negara-negara ini gitu loh, importir atau pengusaha-pengusaha? Kalau saya katakan begini ya, kenapa dia itu merasa protes atau apa ya? Karena pada saat itu kan perjanjiannya kita klasifikasikan ini kan non government MUI itu kan ya, LPPOM MUI ya. Mereka kan melakukan kan komitmennya ya kalau mengatakan ya business to business, bukan government to government kan? Ya B2B ya. Kalau B2B. Ya B2B ya. Ya, sehingga pada saat itu saya sempat tanya ke Kementerian Luar Negeri, apakah Kementerian Luar Negeri tahu akan adanya proses tentang halal ini dan sebagainya. Kementerian Luar Negeri yang saya datangi pada saat itu nggak tahu menahu loh. Itu Menteri Luar Negerinya siapa? Ibu Retno? Oh, jadi kalau Menteri Luar Negerinya saya ketemunya kan bukan dengan Menteri Luar Negerinya, tapi bagian hukum. Bagian hukum. Lalu saya menjelaskan bahwa ini sudah ada undang-undang,
Saya ini government untuk merealisasi sebuah ini harus ada kesepakatan antar government. Dan disitulah kami memulai merangkai pembicaraan dengan Kementerian Luar Negeri, sehingga ketika seperti contoh misalnya negara Chile, Chile itu melakukan kerjasama dengan kita, itu negosiasinya antara BPJBH dengan Kedutaan Besar Chile yang difasilitasi pembicaraannya itu dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi semuanya itu komponen negara itu ikut terlibat. Ketika membahas draft-draftnya itu, usulannya pertama starting point-nya itu dari BPJBH saya bersama dengan Kedutaan Besar Chile membicarakan. Setelah itu kita pasal-pasalnya kita desain, setelah semuanya kita kirim ke Kementerian Luar Negeri. Lalu Kementerian Luar Negeri, lalu Kementerian Luar Negeri mengundang Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, kementerian terkait lah, kementerian teknis. Ini tentang poin-poin ini ada enggak kamu keberatan misalnya, apa masukannya, bla bla bla. Kalau udah naik pada diplomatik istilahnya diplomatic issues gitu ya. Karena pada saat itu saya tanya siapa yang mau menandatangani ini gitu ya. Ternyata yang menandatangani cukup dah kepala badan sama kedutaan besar, duta besarnya. Itu ditandatangani di forum INALAC gitu. INALAC itu forumnya Amerika Latin, negara-negara Amerika Latin. Ya karena memang ingin memperkuat hubungan perdagangan dengan Indonesia begitu. Itu perjanjian kerjasama MOU yang sudah sempat saya tanda tangani sebagai kepala badan. Kemudian melangkah di wilayah ASEAN, memang pada saat itu Malaysia itu Jakim pernah datang ke kami timnya lengkap gitu. Tapi pada saat itu saya baru dilantik 2017. Saya bilang BPJBH sebenarnya masih menata di dalam begitu. Karena memang di dalam forum ASEAN itu ada namanya MABIMS. MABIMS itu anggotanya Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Mereka ada kementerian-kementerian agama yang berkolaborasi, sebelumnya tidak membicarakan terkait dengan halal produk. Tapi kemudian di periode 2018 di Jogja, itu kita membicarakannya. Kan semuanya butuh kesepakatan. Betul. Termasuk juga kita ada forum namanya IMTGT. Jadi Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Itu ada ya forumnya itu. Kita juga membicarakan itu. Ya kita sadar bahwa untuk urusan halal ini kita sudah tertinggal jauh dengan Malaysia ya. Dengan Thailand pun sebenarnya kita sudah ketinggalan jauh gitu ya. Padahal Thailand itu kan bukan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tapi visi negaranya itu bagus ya. Jadi karena dia kan ingin menjadi dapur dunia. Nah, karena ingin menjadi dapur dunia, otomatis kan ingin juga mengekspor produknya masuk ke Indonesia dan memenuhi standar halal. Kan begitu toh? Betul. Nah, itu jangkauan-jangkauan yang kami lalui ketika saya memang diberi amanah itu. Di samping itu tentu ya akhirnya ya memang muncullah beberapa permasalahan. Memang mengawali kan dari B2B sebelum BPJBH itu lahir. Ya, kasusnya salah satu yang ada dari halal kontrol Jerman. Apa itu? Tahun itu berapa? Terkait ya tentunya terkait perjanjian kerjasama dengan halal kontrol Jerman dan MUI, LPPOM MUI pada saat itu. Ya saya menyampaikan ya kami akan bantu gitu. Sampai kami memberikan status pengakuan sementara begitu ya. Karena bagaimanapun ini karena pada saat itu yang datang juga wakil dari duta besarnya, Jerman, wakil dari kadinnya, kadin Jerman, terus lawyernya Pak itu datang menghadap. Bahkan saya sempat waktu itu akhirnya saya karena dia ingin ketemu Pak Menteri waktu itu Pak Menterinya Pak Fahru Rozi. Ya Pak Fahru Rozi bilang gimana ini Pak Kepala Badan? Oh ya kita selesaikan Pak, karena ini kan menyangkut urusan negara dong dengan hubungan dagang kita. Iya, hubungan gitu dagang, hubungan bisnis kan? Iya, ya akhirnya kami memberikan istilahnya itu status sementara gitu loh. Iya. Dari mereka supaya ya tetap berjalan, jangan sampai ini. Tapi ya lagi-lagi kami tidak bisa masuk karena itu memang perjanjiannya kan B2B. Karena bisnis to bisnis kan government tidak bisa ekspansi masuk ke situ.
Kan harus diselesaikan. Kita paling hanya menyampaikan, ya selesaikan ini, kami akan membantu begitu kan. Makanya setiap kali MOU, saya selalu mengatakan gini, businessman atau non-government, atau kita menyebut halal certification body di negara tersebut, itu bisa masuk di dalam forum ini jika government setempat itu mengakui bahwa Anda itu representatif perwakilan dari negara Anda. Yes. Karena kita nggak mungkin dong ya pemerintah itu terus MOU-nya dengan NGO kan ya gimana ya kalau ada apa-apa kita ngajak ngomong membicarakan dengan pemerintahnya dia mungkin loh sorry ya kami nggak tahu kan begitu. Iya kan NGO gitu ya. Iya kan kebanyakan yang di luar seperti Eropa, Amerika itu kan NGO yang melakukan. Jadi nah kalau di Indonesia sendiri kan Majelis Ulama Indonesia itu kan NGO. Iya, tapi dengan perubahan status bahwa sertifikasi halal dan kewenangan pada pasal 6 itu diberikan sepenuhnya kepada pemerintah dalam hal ini BPJBH kan merubah semua proses. Ya. Kalau sebelumnya memang B2B bisa jalan. Oke, lalu Prof? Ngopi dulu Prof, ngopi. Ya artinya ya disitulah ya otomatis ya apapun. Ya, saya tidak menutup kemungkinan mendengarkan pelaporan-pelaporan itu, apalagi memang didampingi oleh pejabat-pejabat mereka, duta besarnya, wakil duta besarnya, kalau nggak salah ya datang itu juga. Yang muncul sekarang itu, yang 4 hari lalu beritanya panas itu ya? Ya itu memang itu termasuk lawyernya, karena memang ternyata halal kontrol itu untuk supaya tidak bolak-balik mungkin ya, jadi menempatkan seorang lawyer di Jakarta untuk menyelesaikan masalahnya, begitu loh. Lawyernya seringkali artinya mempertanyakan ini dan sebagainya. Kami ya hanya bilang saya ini institusi pemerintah. Ya idealnya hanya memfasilitasi karena kami nggak tahu tentang perjanjian antara kamu dengan dia gitu loh. Oke. Itu sudah berapa lama terjadi sampai akhirnya kejadiannya ini ya antara pebisnis dari Jerman masuk barangnya ke Indonesia itu sebelum Prof menjabat atau sebelum 2016 itu kan masa akhir di dalam istilahnya kontrak perjanjiannya, lalu ingin diperpanjang, lalu ya terjadilah sebuah permasalahan di situ gitu loh. 2017 saya 2 Agustus loh baru dilantik, ya kan? Ya. Nah. Sebelumnya tentu kalau ditanya apakah lancar, ya lancar karena itu memang hubungannya B2B, ya kan? Tapi ketika ada peraturan dari pemerintah, ya segalanya kan semuanya berubah. Terus perubahan itu memang tidak menyangkut kontekstual adanya sebuah masalah itu urusan mereka begitu loh. Saya bahkan koordinasinya juga dengan wakil Dubes RI di Jerman dan sebagainya semacam itu kami yang membicarakanlah ini supaya lebih baik gitu, jangan sampai ini mengganggu perdagangan kita gitu loh, karena bagaimanapun kita kan ingin hubungan kita baik dengan banyak negara begitu. Oke. Nah terkait dengan permasalahan yang muncul karena peralihan kalau Majelis Ulama Indonesia kan sangat lama 30 tahun menjadi semacam lisensi lah gitu loh. Menjadi kayak kunci dari semua kunci lah, pemegang kunci lah gitu kan. Nah mungkin dari sisi ini lagi Prof, kita kan tadi tuh bicara B2B, bicara negara gitu. Nah sekarang apa yang Prof rasakan, apa yang terjadi ketika Prof menjadi, menurut saya sih ya Prof menjadi semacam inspirator gitulah, berani bertindak dengan cepat gitu loh. Lalu ya karena pertama begini ya, ini perintah undang-undang 5 tahun setelah diundangkan. Coba 2019, saya dilantik 2017, saya punya waktu 2 tahun cuman, ya kan? Coba 2 tahun ini harus mikirkan kelembagaan kami gitu ya, memikirkan tentang aturan-aturan, ya kan? Kelembagaan itu bukan hanya BPJBH yang belum punya fasilitas pendukung gitu. Kantornya nggak ada ya Prof? Ya. Kantornya belum ada. Iya, jadi kami masih nebeng, status kami belum begitu jelas gitu, belum begitu jelas dalam pengertian gini, ini tempat miliknya siapa gitu kan, nggak bisa kan itu kan harus diatur dalam istilahnya barang milik negara kan,
aturannya itu dikoordinasikan oleh Biro Keuangan itu yang mengkoordinasikan di kementerian, sehingga saya mengajukan permohonan supaya ya wilayah itu, daerah yang kami tempati itu ya berikanlah itu kepada BPJPH, karena bagaimanapun BPJPH ini perlu tempat untuk representasi begitu. Nah, kalau itu sudah dapat pastinya kan berpikir gedungnya bagaimana gitu kan. Iya, belum mikir itu, ya kan. Belum lagi mikir gugatan-gugatan tadi cerita saya ya. Belum lagi mikir tentang masalah yang di dalam. Berdirinya LPH, menyiapkan SDM, ya kan? Kemudian memberikan sosialisasi ke masyarakat ya. Belum lagi ya terkait dengan hubungan luar negeri kita supaya kan ini kan terjadi dengan smooth ya. Ya intinya sih kalau saya katakan ya sebenarnya sih isi dari undang-undang itu bagus kalau kita kalau saya katakan asal semuanya ya oke, kita bersedia menerima begitu loh. Kalau saya dalam hal ini melakukan ya tentunya ini terkait dengan isi undang-undang. Oke, itu 2 tahun Prof penjalanan. Iya, 2 tahun. Dilantik 2017, 18, 2019 harus mulai. Harus mulai. Nah, gedung berdiri tahun keberapa? Apanya itu? Gedung BP. Gedung itu tahun 2020. Itu gimana kisahnya sampai berdiri? Ya, karena memang ada itu kan sebenarnya pembicaraannya jauh sebelum istilahnya itu saya menjadi kepala badan ya. Memang tentunya jadi pelantikan kita eselon 1, eselon 2, eselon 3 itu kan tidak langsung satu paket ya. Iya. Jadi kan ada pentahapan. Ya. Nah, saya melanjutkan apa yang sudah sebelumnya dikerjakan aja gitu. Kebetulan ya karena memang ada dukungan dana dan sebagainya ya kita ajukan gitu. Pada saat itu memang ketika menjalankan itu ya 2019 realisir ya. Karena memang itu kan dananya SPSN itu. Dana SPSN ini memang untuk dalam rangka mendukung bagaimana supaya BPJPH ini berjalan karena fasilitasnya ada gitu loh. Ya. Ya saya menyampaikan memang kita belum punya gedung, belum punya status tanah aja kita dompleng gitu ya. Tapi dengan kami melakukan komunikasi dengan Biro Umum, Biro Keuangan dan sebagainya, akhirnya ya status tanah itu legal diberikan kepada BPJPH, lalu dibebaskan, lalu kemudian dibangun gedung itu. Ya sudah, hanya berjalan seperti itu. Karena memang semuanya kembali berpulang kepada apa yang ada di dalam amanah undang-undang gitu kami menjalankan. Ya sampai di situ. Dan termasuk 2019 itu saya mengaduk ke DPR gimana pekerjaan sertifikasi halal ini menjadi lancar gitu loh. Kemudian kami mendapatkan dana untuk memberikan dukungan kepada usaha mikro kecil. Ya, waktu itu kan memang lagi 200 mikro kecil itu supaya melakukan sertifikasi halal. Betul. Waktu itu kami membagikannya untuk dah kalau gitu 20 provinsi dulu lah begitu ya. Supaya ini menjadi semacam motor penggerak gitu ya. Yes. Nah, dan itu UMKM sangat dan itu UMKM itu sangat luar biasa senengnya. Nah, itu ada free ya. Itu ya. Terus yang kedua juga ini kan peralihannya. BPJPH ini sebenarnya di dalam undang-undangnya itu disebutkan bahwa BPJPH itu dapat membentuk perwakilan di daerah. Nah, tuh. Oh ya? Bisa? Iya, tapi kan kita masih ada di Jakarta. Kenapa kok tidak bisa terbentuk? Karena memang harus berkoordinasi dengan Menpan RB. Ya, itu. Nah, di dalam pasal 5 itu, pasal 5 ini saya sebutkan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal di ayat 4 itu, dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Ya. Itu. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam peraturan presiden. Nah ini, dalam hal ini saya komunikasinya coba bayangin. Saya ini harus berkomunikasi tentunya kepala badan komunikasinya tentu dengan yang terkait Kementerian Menpan RB. Pada saat itu kan pemerintah lagi gencarnya untuk mengefisiensikan sehingga tidak ada lagi eselon 3, eselon 4, eselon 5 kan hilang.
Oke. Sementara kami harus segera bekerja. Lalu saya menulis surat ke menteri, kemudian menteri melimpahkan kepada Sekjen Kementerian Agama. Akhirnya lewat Sekjen Kementerian Agama itulah diperintahkan untuk membantu BPJPH, kantor wilayah Kementerian Agama di seluruh provinsi di Indonesia dengan dibentuk namanya Satgas Halal. Wow. Sehingga orang-orang yang ada di daerah itu, kalau berhubungan sertifikasi halal, langsung datang ke kantor wilayah Kementerian Agama setempat. Gitu loh. Ini jadi itu kronologinya begitu. Jadi kalau ditanya apakah perlu BPJPH, ya kalau klausulnya load pekerjaan kita itu besar, harusnya di daerah itu ada BPJPH gitu loh ya. Untuk bicara struktur organisasi SDM ini kan ya butuh tentu anggaran, butuh dukungan apapun, apalagi dengan era reformasi ya, kepegawaian itu ya. Nah, itu kan terjadi perubahan-perubahan status itu. Pertanyaannya, Prof, dari semua yang Prof Pandang sampaikan itu secara undang-undang, secara pemerintahan, saya rasa pemerintah Indonesia, DPR juga sudah bekerja maksimal membuat peraturan dan mereka memikirkan ya bagaimana kebutuhan servis terkait dengan lisensi halal ini bisa didapatkan dengan cara yang mudah, tidak ribet gitu kan, tidak membuang biaya banyak. Begitu. Nah sekarang jadi, gini, masyarakat merasakan langsung begitu. Oke, sekarang gini Prof. Nah, apakah lembaga yang Prof, saya nyebutnya dari tadi nggak bisa Prof, BPJPH ini hanya printing sertifikasi halal itu ngeprint doang atau juga menjadi lembaga pemeriksa gitu loh. Ini pertanyaan saya. Enggak, kalau lembaga pemeriksa nggak boleh kita. Kita itu hanya memverifikasi dokumen. Jadi gini, contohnya ya. Kalau misalnya nggak dapet, misalnya dari Mbak Ayu, perusahaannya Mbak Ayu ya. Mbak Ayu perusahaan A misalnya ya, memproduksi roti misalnya gitu kan. Mbak Ayu itu harus punya penyelia halal. Penyelia halal itu harus mengirimkan dokumen. Dokumennya dikirim ke BPJPH. Untuk memintakan supaya disertifikasi, dokumennya dievaluasi, diverifikasi. Jika oke, dikirim lagi ke Mbak Ayu, lalu Mbak Ayu itu silakan pilih LPH yang paling dekat dengan kamu, begitu. Oke. LPH itu nanti setelah saya memilih LPH A, maka BPJPH menulis surat, hey LPH A, silakan kamu audit ini dokumennya kepada perusahaan ini, gitu ya. Audit silakan, setelah itu dokumennya hasil audit oleh LPH dikirim ke BPJPH. BPJPH melanjutkan kepada MUI untuk dilanjutkan sidang fatwa. Sidang fatwa MUI itu menjadi dasar keluarnya sertifikat halal. Begitu alurnya. Oke. Nah, terkait dengan Majelis Ulama Indonesia yang selama ini Prof dari tadi belum loh, maksudnya kalau ini kan secara undang-undang, secara government sudah dilaksanakan dengan baik dan Prof menjadi motor untuk melaksanakan itu. Nah sekarang apakah government bisa dalam hal ini Kementerian Agama dan lembaga yang Prof pimpin ini bekerja sama dengan MUI? Ada, itu ada secara legal, MOU-nya ada. Draft MOU-nya udah saya tanda tangani. Oke, nah kalau misalnya dari satu perusahaan terkait dengan Jerman, Korea, dan Australia tadi yang kita sebutkan, kita nggak bicara kasus ya, tapi salah satu rentetannya kan ada di situ. Kalau mereka sudah menjalankan proses yang sangat lama, kemudian lah 1-2 tahun bisa ada peraturan gitu kan, untuk memperpanjang, kayak misalnya kalau ngekspor ke Jepang gitu kan, setahun sekali itu ada perpanjangan dari FDA-nya gitu kan, untuk pemeriksaan dan sebagainya. Nah, apakah kasus yang Jerman yang dibahas oleh salah satu konten kreator atau TV online yang kemarin 4 hari terakhir ini ya, mungkin Anda kalau mendengar tuh harus ngerti, Indonesia harus ngerti gitu. Jangan nanti mau diadu domba. Ini kita mulai masuk ke area yang sedikit sensitif ya, Prof ya. Nah, itu kan ada oknum yang sekarang sedang dikejar-kejar oleh Mabes gitu. Nah, ada oknum yang memanfaatkan uang di situ. Nah, maksud saya tuh
apa sih yang pada saat Prof menjabat itu, apa yang sudah Prof lakukan gitu loh untuk membackup atau memberi jalan keluar sehingga kasus yang di Jerman ini gitu kan bisa dinetralisir gitu loh. Dan kenapa begitu cepat Prof langsung dilepas gitu loh? Ada apa gitu loh? Apa yang kalau boleh aja sih, boleh Prof ceritakan nggak apa yang terjadi di balik itu gitu loh? 2 tahun Prof menjabat 2016-17. Nah, 2018 itu apa di balik itu? Maksud saya gini, kalau kita cerita biasa aja kan itu tidak, menurut aku ya biasa gitu. Tapi apa yang Prof rasakan gitu loh? Keterbatasan kah? Atau kemudian ada tekanan-tekanan? Keterbatasannya banyak ya. Apa aja, Prof? SDM terbatas. Mohon maaf ya, menangani produk itu pastinya kan kita bicara pada spesifikasi produk, ya kan? Saya tidak. Ini kalau kita meninjau kan orang itu, contoh misalnya kita melakukan pembicaraan dengan orang pasti harus ada kemampuan diplomasi kan gitu, mengerti masalah ekonomi, mengerti masalah perdagangan, ya, mengerti ini. Jadi kalau bicara itu memang ya wajar lah, ini barang baru, SDM terbatas, ya artinya ya saya selaku kepala badan ya merasa bahwa ya harus apa ya, partnership-nya itu mungkin kalau di kementeriannya sudah establishing gitu ya, menangani sesuatu ya sudah ada track record-nya jalan baik gitu ya, sudah menggelinding, semuanya kan enak karena ini mengawali. Jadi SDM juga punya keterbatasan ya, fasilitas terbatas banget ya. Itu jawaban saya. Jadi praktis itu memang ya kalau ditanya ya stres sih tinggi banget gitu ya. Makanya sampai jatuh sakit juga gitu loh. Sakit apa, Prof? Itu macam-macam lah ya. Sakit apa? Itu tahun keberapa? Tahun pertama aman. 3 bulan setelah saya dilantik sudah merasakan ya. Kok badan saya tiba-tiba menyusut, terus ya saya hanya mikir ya kali mungkin stres lah apa dan sebagainya, banyak ya yang saya hadapi terhadap fisik saya begitu ya. Misalnya mengalami banyak gangguan-gangguan begitu, ya saya pikir ya sudahlah, saya terima ini sebagai bagian dari pengabdian saya gitu ya. Iya, Prof, apa itu? Ya. Maksud saya gini loh, kan tentu kalau menerima satu jabatan, orang yang cerdas, orang yang sangat cepat melesat, bisa melakukan tugas-tugas itu dengan bukan sangat mudah, karena memang background, kemudian kemampuan organize, kemampuan komunikasi, kemampuan diplomasi itu kan sangat penting gitu loh. Dan pekerjaan ini kan tidak gampang gitu loh. Kita bicara Majelis Ulama Indonesia sebagai non-government di Indonesia, LSM gitu kan, yang sangat dipercaya, memegang banyak kunci di Indonesia. Itu kan saya nggak tahu di belakang layar gitu, tapi kenyataannya ada kasus yang oknum di belakang layar, ada oknum, tidak semua ya gitu, dan mereka adalah para orang-orang yang dianggap ya ulama gitu. Ulama kan intinya kalau kiai itu kan tertinggi derajatnya lah ya gitu, secara apa di salah satu ajaran agama di Indonesia. Nah sekarang Prof boleh nggak menceritakan secara detail gitu loh, apa yang Prof rasakan setelah 3 bulan dilantik, lalu boleh nggak dijelaskan biar Indonesia ini cerah lah gitu loh. Pertama apakah dihubungkan selalu dengan halal itu, apakah dihubungkan selalu dengan agama Islam gitu loh? Maksud saya. Iya gitu. Memang ya. Jadi di dunia ini kan ada koser. Koser itu kan sebenarnya maknanya itu standar halal untuk orang-orang Yahudi ya. Ya, kalau halal jelas sekali itu kan hukum Islam begitu ya. Tetapi kan di dalam meninjau hukum itu di dalam undang-undang, sekali lagi ya, saya tidak beropini, berpendapat diri saya. Pesan undang-undang itu bahwa kita ini melakukan kegiatan itu dasarnya harus traceability. Kita telusur. Ya. Jadi kalau semua sudah halal seharusnya ya sudah, percaya dong dengan ahli-ahlinya. Jelas kok ya, auditornya itu latar belakangnya harus jelas loh, menjadi auditor itu tidak boleh ecek-ecek ya. Itu diatur dalam undang-undang. Kalau Anda seorang ahli pangan yang ngurusi pangan, jangan pangan ngurusi
kosmetik, itu nggak relevan begitu loh. Itu ada aturannya. Dia harus latar belakang S1-nya itu farmasi, ilmu pangan, biologi, ya, kimia, itu jelas sekali. Nah, ketika itu traceability-nya oke, mengatakan ini tidak ada yang haram begitu ya. Oke semuanya. Aturan-aturan stepping tahapannya, prosesnya, bahan bakunya sudah dilacak dari lembaga pemeriksa halal. Oke, sebenarnya tidak butuh sebuah argumentasi perdebatan yang terlalu panjang. Yang panjang lah begitu ya. Ya ini artinya apa? Ya tinggal sebenarnya kan justified aja. Oh gitu, ya sudah halal, mau apa begitu. Kalau dalam framing saya berpikir gitu. Tapi mekanisme itu kan enggak segampang itu untuk disampaikan begitu. Ya kenapa itu, Prof? Nah, hubungan Majelis Ulama Indonesia dengan Kementerian Agama bagaimana pada saat terganggu nggak dia gitu loh? Terganggu nggak? Iya, kalau saya kan tahapan implementasi ya. Kalau secara keseluruhan sih ya baik-baik saja. Contohnya misalnya ketika penentuan hari raya kah atau apa dan sebagainya kan oke-oke saja. Wong ketika meresmikan launching berdirinya BPJBH ini sebenarnya saya ingat ya 11 Oktober 2017 ya, itu kami melaunching berdirinya BPJBH. Ketua MUI juga hadir memberikan sambutan gitu ya. Ya artinya ya memang harus diikuti apa yang ada di undang-undang begitu. Ya, kami sangat senang begitu. Ya, tugas kami sebagai eksekutif ya menjalankan apa yang sudah ada garisnya gitu. Iya. Itu. Jadi intinya itu. Jadi kalau ditanya ya baik-baik saja begitu. Cuman saya mohon maaf ya kalau kontekstual itu ya namanya orang dengan kesibukan, mohon maaf saya ini kan pastinya ada kesibukan yang luar biasa ya. Artinya ada yang harus segera ditangani, lalu saya wakilkan di sekretaris saya, eselon 2 saya dan sebagainya. Itu kan secara organisatoris kan wajar-wajar aja gitu loh ya. Sepanjang mereka memberikan laporan. Jadi pertemuan sudah sering, bahkan ketika kami menggagas tentang MOU antara BPJBH dengan MUI pun saya hadir itu di ruangan MUI bersama eselon 2 kami, bersama sekretaris kami ya. Dan pada saat itu ya sudah monggo ayo kita kesepakatan, dan akhirnya berakhir dengan ditandatangani MOU itu gitu loh. Sesuai dengan isinya, konteksnya apa yang ada di dalam ketentuan undang-undang gitu loh. Ini. Ya, kalau hal-hal yang lain itu memang kalau saya katakan ya hal-hal yang non teknis ya. Iya, karena kan Prof, kami kan mengangkat kisah inspiratif Prof. Jadi pengalaman Prof itu harus dikeluarkan juga ke kita. Intinya bukan dari sisi government aja, sisi umum. Intinya pengalaman ya, Prof rasakan. Begini, kita ya, tidak. Kalau kita mengatakan bahwa bahasanya ini kalau orang kali kurang komunikasinya, kurang ngopi-ngopinya atau apalah gitu ya. Kurang ngopi-ngopi ya. Ya, kalau saya sih orangnya mohon maaf ya mungkin lemah dalam hal itu, dalam pengertian gini, ya sudahlah itu kan yang bisa kayak begitu, yang punya waktu dalam pengertian bisa sekretaris saya yang saya perintahkan, bisa eselon 2 saya, setelah finalisasi pembicaraan baru saya hadir gitu loh. Ya. Kan tidak semuanya harus A sampai Z saya. Ya, jadi jangan biarkan kopimu dingin, Prof. Kopi itu harus panas untuk diseduh. Ya. Ngopi-ngopi lagi. Ngopi. Nah, jadi jangan biarkan kopimu dingin. Ada segmen baru di Telinga Indonesia Podcast, jangan lupa ya. Itu ada di apa? Spotify loh. Oke. Prof. Jadi itulah. Jadi kalau saya sih selama ini positive thinking aja. Saya tidak pernah menilai orang itu. Karena ini kan menyangkut hal non teknis ya. Oke, nah sekarang orang itu bisa ada moodnya lagi enak, moodnya lagi nggak enak, gitu kan ya. Itu kan harus kita pahami gitu ya. Saya mungkin biasa dari kecil dididik seperti itu, komitmen waktu, disiplin, terus kemudian juga pendidikan lebih lama kan ada di Jepang. Di Jepang itu lebih disiplin. Jepang itu kan enggak banyak ngomong ya bahasanya ya. Udah kerjakan secara teknis, ini nanti ya diperbaiki bagaimana kan begitu. Betul. Jadi itu mewarnai. Jadi kalau kita membahasnya itu sangat subjektif, ya saya katakan ya
tidak sesuatu hal yang harus saya kupas begitu, karena masing-masing orang bisa melihat diri saya di mana saya berada begitu, kan hak mereka. Nah, Prof, sekarang kita beralih nih, itu tentang halal, tentang kasus, biar aja yang ngebahasnya Prof ya. Udah ada kayak mungkin media khusus yang membahas. Kalau kami di Telinga Indonesia Podcast ini, di Jangan Biarkan Kopimu Dingin ini sebenarnya kepingin lebih mengangkat kisah hidup Profesor Insinyur Sukoso, PhD, MSc, PhD. Nah, maksud Ayu bagaimana nanti rekaman jejak digital ini menjadi penting untuk generasi muda kita seterusnya. Ini nggak bakalan hilang gitu kan, bisa jadi pelajaran yang hebat untuk anak-anak muda Indonesia, terutama saya bisa bercerita kepada anak-anak gitu loh. Nah, Prof. Ya, kalau saya sih menerjemahkan tuh begini ya, kami ini belum bisa berbuat apa-apa. Bahasanya itu mengisi kemerdekaan ini opposite gitu loh. Wong kita itu menikmati enak banget loh hidup kita ini. Ya. Tahun 45 kita bisa membayangkan orang-orang remaja-remaja kita itu kalau keluar harus rumah perang. Itu jangan berharap untuk pulang. Bisa jadi nyawa udah nggak ada kan gitu ya. Kita ini kan memperjuangkan sesuatu. Bagaimana negara ini menjadi lebih maju, lebih berwibawa, lebih dihargai gitu kan ya. Sehingga saya sering mengartikan gini ya. Ya, saya menyadari bahwa contoh misalnya ketika bicara BPJPH, dananya segini, masa saya mundur? Ya nggak bisa dong. Itu kan bagian pengabdian saya ya. Bahkan ketika saya menjabat itu, saya PNS loh ya. Sebagai PNS tentunya ketika saya menjabat itu gaji pokok saya itu tunjangan-tunjangan saya kan harus hilang, diganti oleh di mana kami berada tunjangan itu. Itu sempat saya mengembalikan kok ya. Saya kembalikan, saya store ke bank, ya. Ya kemudian ya tentunya setelah kembali ini, ya karena lintas kementerian kali administrasinya yang kurang lancar atau apa ya, ya saya memang mengalami hambatan untuk mendapatkan hak-hak saya secara normal lagi gitu. Jadi ini pun saya mengatakan mungkin ya karena memang ini mekanisme baru, saya kan boleh dikatakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menuju ke Kementerian Agama gitu kan ya. Tentunya ini ada sebuah proses yang synchronizing system atau apa saya nggak tahu ya. Yang jelas saya sudah komunikasi dengan semuanya. Ya kalau saya mengatakan ya itulah bagian dari dinamika hidup saya begitu. Ngapain dipermasalahkan walaupun itu masalah buat saya begitu. Berarti kan kalau masalah buat Prof itu masalah dong. Jangan bilang tidak ada masalah gitu loh. Apa yang terjadi di saya itu, makanya saya bilang ke seluruh jajaran pimpinan di perguruan tinggi saya, ya tolong ini, jadi kebijakan itu harusnya berlaku kepada siapapun. Toh saya ini melakukan pekerjaan tugas ini kan karena diperintah oleh secara formal ada surat tugasnya. Ya. Itu kan, maka ketika saya kembali harusnya hak-hak saya kembali normal dong. Itu contoh yang saya hadapi. Yang kedua, menghadapi ketika kelembagaan saya yang saya pimpin BPJPH ini merupakan sebuah produk baru ya, kelembagaan baru. Kan tentunya membangun sesuatu yang baru tidak mudah. Harus banyak hal gitu ya. Saya terima dengan kondisi di mana tempat kerja kami ya seperti itu gitu. Bahkan pada saat itu ada wartawan dari Singapura ya datang gitu loh. Indonesia itu negara besar loh dengan jumlah muslim yang besar. Kamu kok seperti ini? Ya memang mampunya kita masih seperti ini, itu saja begitu. Yang penting kami ya bekerja aja lah. Gimana ini menjadi lebih baik, begitu aja pikiran saya. Ya. Dan itu ditulis? Ya. Ditulis di Singapura. Siapa yang menulis itu? Nggak tahu ya, saya itu kadang orang tanya tak layani gitu ya, tak ajak bicara tak layani. Mungkin yang Singapura itu keluar kali ya ada tulisan, tapi ya, saya orangnya ya gitu itu. Kan bikin panas juga nggak, Prof? Panas kan? Panas nggak? Atau panik nggak gitu? Panik apanya? Panik nggak itu? Kan kalau ditulis oleh media luar negeri gitu tentang. Ya saya sempat merasa panik juga sih, ada ya bahasanya itu kok ya sorry ya kalau bahasa orang itu kamu kok nyepelekan negaraku sih ya. Kalau aku sih dalam diri saya begitu, saya bilang ya saya harus mengabdi, memang adanya begini ya harus memulai gitu. Begitu loh dan tahapan-tahapan itu saya lalui. Tentunya saya bilang gini, tidak ada sesuatu itu mendapatkan sesuatu sebelum ada kepercayaan dilakukan. Nah kalau saya belum mampu bekerja lalu saya minta A, B, C, D, E ya
bagi saya sih, sorry ya, saya bukan tipologi orang begitu. Tunjukkan kerjamu dulu. Lalu kami berjuang untuk mendapatkan paling enggak ya anggarannya lebih naik lagi dan sebagainya. Terus saya berpikir anggaran ini bukan untuk diri saya sebenarnya ya. Tapi kan untuk contoh misalnya bagaimana UMKM ini bersertifikat halal. Karena saya itu merasa ketakutan banget ya. Kita tahu bahwa era di sekarang ini era global ya. Dan kita punya blok-blok perdagangan lah. Seperti contoh masyarakat ekonomi ASEAN 2015 ya. Kalau kita tidak care terhadap sertifikasi halal, maka kita bisa membuat produk itu. Tetapi kita tidak bisa memasarkan produk itu karena kita terhambat dengan pasal yang kita bikin, yang ada di dalam undang-undang. Akibatnya didorong ekspor, bagus. Tetapi ketika kembali kita membeli produk orang lain, walaupun itu sebenarnya produk kita. Nah, gimana kita ini? Emang nah, begitu. Lucu kan? Selama ini makanya kan begitu. Saya bilang, walau jangan nyepelekan makna isi undang-undang ini. Saya bilang begini kan ya. Contoh misalnya, hanya sambal pecel aja. Saya kalau ketemu para UMKM itu ya, mikro kecil, dia bilang gini, Pak, gini aja udah laku gitu ya. Bukan. Era ini MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Sambal pecel itu bisa diproduksi di Vietnam, bisa diproduksi di Malaysia. Bisa jadi karena ketentuan undang-undang ini di sana sudah sertifikat halal masuk ke Indonesia. Ya saya beli produk made in Malaysia dong, walaupun itu sambal pecel, iya kan? Iya. Karena kalau kemarin aku dengar cerita dari Vancouver, salah satu kafe yang ada di Vancouver, Kanada itu, dia bilang, barang-barang dari Filipina, barang-barang dari Thailand, barang-barang dari Malaysia, barang-barang dari Vietnam loh ya, itu masuk dengan harga yang sangat rendah dan banyak sekali di Kanada itu yang mengkonsumsi atau belanja dengan menggunakan dengan produk mereka. Nah, gitu. Dari Indonesia, yang pertama shippingnya mahal, kemudian terkait dengan sertifikasi halal dan sebagainya lambat, kemudian tidak memenuhi kuota, secara kualitas diributkan. Apalagi yang masuk Jepang kan, Prof. Saya belajar banyak dengan Mas Teguh tuh kalau di Jepang gitu kan. Ribet banget FDA-nya gitu kan. Dia bilang juga kan food and beverage gitu kan. Nah sekarang maksud aku apa ya, nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah, dan nggak ada yang secepat itu gitu kan. Nah ya makanya kalau untuk bicara sertifikasi halal, kenapa di dalam Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan Undang-Undang 33 ini juga merupakan bagian dari pembicaraan di dalam Omnibus Law atau undang-undang yang keluar Undang-Undang nomor 11. Ingat ya, dulu di Undang-Undang nomor 33, proses sertifikasi halal itu membutuhkan 93 hari kerja. 3 bulan lebih. Wow. Tetapi dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, itu hanya butuh 21 hari kerja. Lebih cepat. Ini hal yang profit. Yang kedua, ketika terjadi peristiwa PSBB ya, PSBB. Pertama kali kan kita ada istilah lockdown itu kan PSBB ya. PSBB. Orang-orang kan dirumahkan semua. Lalu kan orang-orang ini kan jenuh pasti di rumah ya. Timbul ide-ide baru memproduksi pangan dan sebagainya kan begitu toh. Dia bilang ke saya, gimana Pak ini supaya kami ini bisa segera jualan. Akhirnya timbul di situ menjadi input kami, self declare aja dulu. Sepanjang aturannya kami membuat. Jadi semua produknya produk sederhana, barang-barangnya semua material yang digunakan halal. Ya sudah, kamu lakukan namanya pernyataan sepihak dari pelaku usaha, tetapi ada waktunya. Ketika misalnya 2 tahun, kamu terus ngajukan sertifikasi halal, begitu loh. Nah itu senang banget solusi. Itu senang banget tuh beberapa catering, beberapa resto atau rumah-rumah makan yang di belakang layar nih, yang kemarin pas PSBB gitu mulai bergerak sendiri di rumah, itu merupakan karena energi memang baru. Begini kan dengan contoh misalnya Mbak Ayu karena hobinya mungkin bikin kue gitu ya. Otomatis ya ketika lockdown itu di rumah jenuh kan, maksudnya begitu. Lalu dia berkreasi membuat ini. Tapi kan akhirnya timbul order secara online, pesanan lewat ini. Gimana ini kalau produk kami? Karena kita kan kalau masyarakat yang sadar otomatis di pasal 4 itu kan produk yang masuk beredar diperdagangkan di Indonesia wajib sertifikat halal. Ya kita perbaiki itu di Undang-Undang Cipta Kerja terkait jaminan produk halal itu dengan kata-kata self declare itu tadi. Itu loh. Iya, oke. Prof, kita kalau udah ngomong pemerintahan, udah ngomongi banyak hal tentang
apa yang Prof kerjakan. Kembali ke ini sesuai dengan apa kita lebih ke kisah nyata pribadinya gitu. Pernah mengalami ini nggak, Prof? Ya, kalau saya mengalami hal-hal yang misterius ya gitu, mungkin nggak, Prof, diceritain? Non-medis ya atau apa non medis gitu ya. lah, gitu ya, kan? Saya Coba pernah cerita gitu dulu. ya. Jadi mulai ya mohon maaf ini jujur aja ya. Ketika itu memang saya sampai pingsan, jatuh, sakit, dirawat di rumah sakit. Ya semua pengobatan udah dilakukan secara medis, tapi ya itulah yang saya hadapi. Akhirnya ya ada salah satu dokter yang mengatakan coba datang aja kepada ya semacam orang yang paham itulah begitu ya. Ya ini memang apa? Saya kadang astagfirullahaladzim ya gitu ya. Ya kita ini manusia gitu ya. Tapi saya mengatakan ya udahlah kalau memang jalan hidup saya seperti ini ya saya penting usaha ada. Sempat jalan aja nggak sampai bisa saya itu. Itu tahun berapa? Ya mulai terasa 3 bulan setelah dilantik ya. 3 bulan setelah dilantik. Apa yang dirasakan? Itu ada hal-hal yang bagi saya di tubuh saya rasakan. Bahkan orang mengatakan ke saya gitu, kalau saya mimpin rapat itu aneh gitu ya. Ketika ditanya A, jawabannya itu enggak gerambyang gitu ya. Oh, ya? Jadi enggak fokus begini. Kalau malam itu ya terasa lah badan ini bagaimana begitu. Boleh dikatakan saya itu kan berat badan saya 98 ya dulu itu ya. Itu drop sampai 55 kilo. Wow. Kurus. Betul. Tinggal tulang dan kulit saya. Makan enggak enak, semuanya tidur? ya usaha sih namanya, secara medis sudah saya lakukan ya. Kalau di medis apa ini? Ya kalau di medis sih bilangnya tidak ditemukan apa-apa. Ya kalau gatal-gatal ya mungkin itu hanya masalah alergi dan sebagainya. Tapi gatalnya gimana? Kan ada kalau misalnya penyakit non medis itu gatalnya tuh gimana, Dok? Itu, Prof. Apanya? Kalau misalnya kita non medis kan hanya alergi. Alergi biasanya kalau kena salep atau kena obat tertentu kan dia hilang ya, paling lama mungkin 1 bulan, 2 minggu lah ya, inkubasi virus dan sebagainya kan 2 minggu kan, Prof, gitu loh. Nah itu kalau itu gimana sih? Ya yang jelas itu efeknya ya jangka panjang gitu ya, karena memang saya ketemu dengan orang-orang yang bisa menyelesaikan ini, boleh dikatakan prosesnya sudah hampir 1 tahun lebih. Baru kemudian saya ketemu dengan beliau yang membersihkan gitu ya. Di dalam tubuh saya itu ya banyaklah barang-barang aneh. Apa aja, Prof? Boleh diceritain aja, Prof. Soalnya kan yang kita buat kan ini lebih potongan kawat lah. Itu dari mana paku lah. Ya gimana ya? Apa ya? Dari mana tuh, Prof? Ya. Itu memang faktanya. Dari mana? Keluarnya dari mana? Ya keluarnya mulai dari kepala, mata, sekitar mata ini ya. Itu ada seperti itu loh, serutannya, bambu, ada tali-tali begitu dan sebagainya. Serius, Bro? Gitu. Ya, tapi saya ngatakan itu bisa dipegang. Maksudnya begitu keluar tuh bisa dipegang benda itu. Oh, dikumpulin dalam sebuah wadah. Boleh lihat nggak, Prof? Iya, nanti saya share aja. Nggak apa-apa, Prof. Kita lihat kan. Maksudnya gini, kita belajar itu kan dengan alam gitu loh. Alam itu dan manusia kan diciptakan Tuhan dengan beragam macam keistimewaannya. Dan ilmu pengetahuan itu kan ada yang membuat orang bisa dijadikan menjadi orang yang punya pengetahuan bisa menjadi penjahat sekalipun, gitu kan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi banyak orang gitu loh. Ayu sih lebih ke situ. Ya, kalau saya pembelajarannya ya di dunia ini tidak ada sesuatu yang ideal begitu aja lah. Sepanjang kita manusia pasti ada kurang. Saya mohon maaf ya kalau jenengan punya hak untuk mengatakan misalnya dari sudut negatif pada diri saya, itu kan hak masing-masing. Tinggal bagaimana diri kita. Ya kita ini manusia nggak sempurna, itu aja. Saya gampang aja ya, karena memang garis hidup dan sebagainya itu kan semuanya diletakkan pada
ya istilahnya kan sudah ada garis hidup saya. Begitu. Ya, nih jadi Dear Indonesia sebenarnya kalau di Telinga Indonesia Podcast itu lebih mengangkat ke kisah inspiratif. Jadi kita bisa belajar banyak gitu dengan pengalaman yang dialami oleh Profesor Sukoso. Dan kalau tadi beliau sangat berapi-api cerita tentang bagaimana mengejar ketertinggalan Indonesia gitu kan, negara kita dari sisi pelayanan sertifikat halal dan terutama ini untuk hubungan dagang dengan Eropa, Asia gitu loh. Dan itu adalah income untuk negara kita. Nah, betul. Kalau untuk kita mengekspor barang kan itu kemudian kalau mereka menanamkan investasi di Indonesia itu kekuatan buat Indonesia gitu. Nah, jadi saya itu yang paling saya pikirkan jangan sampai Indonesia itu hanya sekedar menjadi market aja. Ya, marketnya halal. Jadi bagaimana seluruh komponen masyarakat kita itu berproduksi gitu loh. Ya. Karena bagaimanapun itu salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang namanya ketimpangan sosial kan begitu toh. Ya kalau semua orang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ya dan semuanya itu mendapatkan aktivitas produktif gitu ya apalagi sampai didorong bisa ekspor gitu kan. Betul. Nah apa ya istilahnya itu kita ini menjadi ya makmur itu kan bukan menjadi apa ya duduk diem berpangku tangan kan bukan begitu. Ya. Harus kerja dong. Harus kerja gitu ya, Prof. Harus ya, bahkan di dalam Islam sendiri yang merubah nasib kita ya diri kita ini gitu kan. Betul, ya. Kita harus ada upaya, ikhtiar namanya kan begitu. Nah, oke. Ayu pengen lanjut tadi tuh yang apa? Kayaknya tertarik dengan mistik-mistik nih. Sebenarnya bukan mistik ya, Prof ya. Tapi Ayu cuman pengen mendengarkan Prof cerita real aja. Jadi nggak ada artinya mau percaya atau tidak kan terserah yang mendengar dan menonton gitu loh. Yang penting Prof sudah menjelaskan sangat detail kejadian apa yang terjadi dalam tubuh. Yang jelas sih kalau saya itu merasakan dari bulan ketiga, Prof. Bulan ketiga tuh apa yang dirasakan? Jadi kita urut. Yang pertama itu ya susut badan begitu ya. Tiba-tiba loh kok aneh gitu ya. Terus juga perilaku saya menurut mereka gitu ya. Menurut mereka, saya sendiri kan sebagai orang objek yang menghadapi kan tidak merasa itu, tidak merasa sama sekali. Tapi orang lain kok aneh sih orang ini begitu dan sebagainya. Terus ya memang sih di ruangan itu ditemukan barang-barang aneh juga gitu. Di ruangan kerja, Prof? Iyalah. Tapi dulu ruangannya di kantor Kementerian Agama atau di mana? Ya, kan belum pindah kan? Belum pindah ke kantor baru kan? Belum masih pindah, proses, kan? Sampai pindah yang karena harus ada pembangunan itu pun ternyata saya temukan juga gitu. Lalu ada pengiriman paket yang aku sendiri nggak ngerti, tapi akhirnya ya karena gini ya, yang tahu itu kan banyak orang ya. Ini kok aneh sih begitu ya. Paket apa dikirim? Banyak orang itu staf-stafku gitu. Akhirnya si paket ini udah deh nggak usah disampaikan. Kok orang kayak begini begitu loh. Ada someone yang mungkin ngirim itu ya. Aneh begitu loh. Terus apa itu? Iya. Anehnya apa? Iya, aku sendiri kalau ditanya isinya apa ya kayak ya aneh kayak potongan apa begitu loh. Apa, Prof? Nggak ada nilai ya kalau itu kue atau apa itu nggak ada. Gitu. Jadi terus ya, apa lagi? Sudah aku terima semuanya. Terus malam hari itu biasanya ada kayak burung gitu ya. Itu malam jadi sekitar di atas jam 12 gitu ya. Itu ada burung, ada suara seperti itu gitu. Itu yang aku rasakan loh ya. Suara apa, Bro? Burung itu kenapa? Burung itu berkicau tapi aneh begitu loh ya bagi saya. Tapi ya itulah yang aku hadapi. Jadi banyak keanehan-keanehan yang bagiku sih ya sudahlah, aku tawakal aja. Jadi berpasrah diri, ya hanya berdoa. Ya doaku sederhana, ya Allah, kalau memang aku diberikan hak untuk menjalankan amanah ini, ya berikanlah aku waktu untuk melakukan hidup begitu. Ya itu aja doaku. Kalau aku sujud gitu ya aku lamakan gitu sambil berdoa. Ya alhamdulillah ya ternyata sebelumnya itu kan belum ketemu dengan yang menyelesaikan aku itu, yang mengeluarkan di dalam tubuh itu.
Itu setahun. Ya, terus ada orang yang bilang itu 2019. Ya, 2018 ya. 2018 itu diberitahu, Prof, tolong Prof, coba silaturahmi ke sini gitu. Ya ke tempat itu. Dia kaget gitu loh. Wah, ini luar biasa ini dan sebagainya begitulah. Ya, ini. Itu kalau di mata apa efeknya ke Prof? Buta total. Jadi kalau mata saya ini kan kelihatan kayak ngelihat ya. Bisa dideketin nggak nih? Yang dia kan yang sebelah kanan. Kalau Ayu mandangnya yang sebelah kanan ya sekarang Prof ya. Sebelah kanan belum, bukan ya? Sebelah kanan sekarang. Itu normal nggak penglihatan? Enggak. Telinga Indonesia Podcast, The Real Story of Our Life.